Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu ini, di mana minggu ini kita akan mempelajari tentang penyelesaian dan mengelola produk hospitality. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa sih produk itu. Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan maupun dikonsumsi yang mungkin memenuhi keinginan dan kebutuhan. Nah, ini mencakup namanya objek fisik, layanan, tempat, organisasi, dan gagasan. Nah, kalau kita perhatikan seperti kamar inap, seperti di hotel, terus liburan di Hawaii, itu kentang goreng McDonald, paket liburan ke Bali, makan siang dari perusahaan jasa boga, tur dengan bus ke tempat-tempat bersejarah, dan adanya rapat di perusahaan konvensi modern. Nah, di sini itulah beberapa aneka rupa produk yang lazim. Jadi misalnya kalau kita lihat produk pada hotel itu ada kamar, jadi ada kamar sendiri, ada kamar berdua, ada suite di samping kolam renang, ada macam-macam. Terus makanan dan minuman, contohnya sini ada bar mini, ruang di samping kolam renang, pelayanan kamar, mesin penjual, restoran, ruang untuk koktail. Nah, di sini ada layanan khusus. Nah, itu ada pusat eksekutif, meja tur, pusat kebugaran. Jadi kalau kita lihat dari produk makanan sama minuman, itu ada menu. Itu ada pesanan perorangan, makan malam perorangan, prasmanan, makan malam rombongan, hidangan cuci mulut, minuman non-alkohol, minuman keras. Nah, inilah yang disebut dengan produk-produk pada hotel dan juga produk pada makanan dan minuman. Kita masuk ke level produk. Jadi manajer pariwisata itu perlu menempatkan produk pada 4 level. Jadi di sini ada produk inti, produk untuk mempermudah, produk pendukung, dan produk gabungan. Pertama itu ada produk inti. Jadi produk inti itu adalah tingkatan paling dasar. Nah, di sini itu merupakan jawaban bagi pertanyaan apa sih yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Jadi di sini setiap produk itu merupakan paket layanan pemecah masalah. Jadi itu pemasar itu harus menjabarkan manfaat inti setiap produk kepada konsumen, kemudian menjual manfaat itu dan bukan menjual karakteristiknya. Jadi misalnya di sini ada pembeli. Pembeli itu tidak ingin membeli namanya bor berdiameter 1/4 inci, tetapi mereka ingin membeli lubang berdiameter 1/4 inci. Nah, seperti itu contohnya. Kedua, ada produk yang untuk mempermudah. Jadi produk untuk mempermudah itu adalah barang atau jasa yang harus disajikan kepada tamu saat tamu tersebut menggunakan produk inti. Jadi contohnya seperti hotel kelas 1. Misalnya itu harus memiliki layanan check-in sama check-out. Ada telepon, ada restoran, dan layanan di bidang busana. Nah, sedangkan untuk hotel kelas ekonomi dengan layanan terbatas, layanan untuk mempermudah mungkin tidak lebih dari layanan check-in dan check-out saja, serta telepon umum. Jadi, desain produk itu menuntut pemahaman akan pasar sasaran dan layanan untuk mempermudah yang mereka perlukan. Jadi, memberikan layanan yang dapat mempermudah mereka, dan itu pun diperlukan oleh mereka sebagai pelanggan. Yang ketiga itu ada produk pendukung. Jadi, produk ini itu membutuhkan produk untuk mempermudah tetapi tidak membutuhkan produk pendukung. Nah, produk pendukung itu merupakan produk ekstra yang diadakan untuk menambah nilai produk inti dan membedakannya dari pesaing. Nah, contohnya di sini seperti pada hotel perusahaan. Jadi pusat bisnis atau spa dengan layanan lengkap adalah produk pendukung yang dapat membantu menarik pelanggan ke hotel. Jadi perbedaan ada produk untuk mempermudah dan produk pendukung itu tidak selalu jelas. Jadi produk yang sifatnya membantu bagi suatu segmen pasar bisa jadi merupakan produk pendukung bagi segmen yang lainnya. Nah, contohnya di sini seperti keluarga itu tidak membutuhkan restoran dan layanan parkir mobil ketika menetap di hotel. Sebaliknya, pelancong bisnis itu justru membutuhkannya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini idealnya itu perusahaan itu memilih produk pendukung yang tidak mudah ditiru pesaing. Mereka juga harus mampu memberi layanan pendukung secara profesional. Nah, di sini contohnya seperti beberapa hotel kelas menengah itu menawarkan layanan kamar karena dipandang sebagai keunggulan bersaing untuk menarik pelancong. Tetapi produk pendukung yang diberikan dengan cara yang tidak profesional akan lebih mendatangkan kerugian ketimbang memberikan manfaat bagi perusahaan ataupun kepada hotel tersebut. Yang terakhir itu adalah augmented. Produk-produk gabungan itu mencakup di sini ada kemudahan akses, suasana, interaksi pelanggan dengan organisasi jasa, partisipasi pelanggan, dan interaksi
antar sesama pelanggan. Jadi semua elemen itu bila digabungkan dengan produk inti, produk untuk mempermudah, dan produk pendukung akan menjadi produk gabungan. Jadi produk gabungan maksudnya sini adalah semuanya digabungkan ya, dari digabung dengan produk inti, produk untuk mempermudah, dan produk pendukung. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang manajemen, produk inti itu dijadikan sebagai fokus bisnis. Nah, itulah alasannya keberadaannya di dunia bisnis. Di produk untuk mempermudah adalah produk yang penting untuk penyediaan produk inti bagi pasar sasaran. Jadi produk pendukung itu dapat membantu penetapan posisi produk. Jadi layanan gabungan itu menawarkan kombinasi tentang menggabungkan apa yang ditawarkan dan bagaimana tawaran itu disampaikan. Jadi pada industri pariwisata umumnya pelanggan itu mendatangi sistem layanan hotel dan restoran. Nah, dalam hal ini karyawan dan pelanggan itu berinteraksi dengan sistem pemberian layanan yang menciptakan persoalan unik bagi produk pariwisata gabungan. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang hal ini. Jadi sini ada produk pariwisata gabungan ini. Jadi produk pariwisata gabungan ini ada terdiri dari kemudahan akses. Jadi kemudahan akses di sini ini merupakan mengacu pada bagaimana produk itu dapat diakses dalam hal lokasi dan jam operasi. Jadi di sini seperti contohnya motel itu menempatkan gedungnya di sepanjang jalan raya utama. Kenapa? Karena pelanggan mereka itu datang dengan berkendaraan mobil ataupun motor. Jadi banyak hotel Sheraton itu terletak di distrik pusat bisnis karena kebanyakan tamu mereka adalah pelaku bisnis pengguna pesawat terbang. Nah, adapun di beberapa kota besar, banyak orang itu tidak suka menghabiskan lebih dari 10 menit untuk pergi ke restoran biasa. Jadi rentang pilihan biasanya itu pada kisaran hingga 10 menit. Oleh karena itu, restoran di daerah urban itu harus berada dalam radius 10 menit berkendaraan dari pasarnya. Nah, selain itu, kemudahan akses itu juga mencakup waktu buka. Jadi bisnis yang tutup tidak dapat diakses oleh pelanggan. Jadi klub kebugaran contohnya pada hotel itu yang buka pada pukul 7 tidak membantu pelaku bisnis yang ingin berolahraga pada pukul 6, lalu sarapan pagi dan selanjutnya memenuhi janji bisnis pada pukul 8. Nah, ini adalah salah satu produk gabungan pariwisata yang utama adalah kemudahan aksesnya. Sekarang adalah suasana. Nah, suasana di sini adalah elemen jasa yang sangat menentukan. Kenapa? Karena suasana bisa menjadi alasan pelanggan itu berbisnis dengan suatu perusahaan. Jadi suasana di sini adalah suasana itu dirasakan oleh indera. Jadi dimensi di sini ada pun tadi udah kita baca tentang suasana. Jadi sini suasana itu atau atmosfer itu dapat mempengaruhi perilaku pembelian setidaknya dalam 4 cara. Pertama, atmosfer yang berfungsi sebagai pendia, pencipta perhatian. Jadi suasana dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Sedikitnya dengan 4 cara. Pertama, suasana dapat menjadi medium yang menciptakan perhatian. Jadi contohnya di sini seperti El Torito yang menggunakan bangunan bergaya Meksiko untuk menarik perhatian. Seperti di Casa Bonita, Mexican Restaurant di Denver, Colorado itu memperluas tema Meksiko dengan menyertakan gunung api buatan dan replika pantai Karang Acapulco untuk menyelam dengan atraksi penyelaman untuk disaksikan para tamu yang bersantap di sana. Yang kedua itu ada suasana itu dapat menjadi medium untuk menceritakan pesan bagi pelanggan potensial. Jadi atap keramik dan arsitektur itu tampak luar dengan pelestaran semen gaya Spanyol itu membuat calon pelanggan tahu bahwa El Torito itu merupakan restoran Meksiko. Nah, tampilan yang hangat dan informal membuat restoran itu terkesan tidak resmi namun tetap terbedakan dari restoran siap saji. Yang ketiga itu ada suasana dapat menjadi medium untuk menciptakan pengaruh. Jadi di sini adalah warna, suara, dan tekstur itu akan langsung membangkitkan reaksi dari lubuk hati yang merangsang pembelian produk. Jadi warna yang cerah dan musik di El Torito contohnya dan Casa Bonita itu menciptakan suasana festival yang merangsang penjualan margarita atau sejenis minumannya. Yang terakhir ada lingkungan itu dapat menjadi medium yang menciptakan suasana hati. Jadi sini ada yang selanjutnya ada customer interaction with service delivery system. Jadi interaksi pelanggan dengan sistem pemberian layanan. Jadi di sini itu pelanggan itu ikut serta dalam pemberian layanan
perjalanan sebagian besar produk pariwisata dan perjalanan. Jadi ada 3 fase keterlibatan yaitu bergabung, mengkonsumsi, atau melepaskan. Nah, pada saat fase penggabungan, pelanggan itu melakukan kontak awal. Nah, di sini saat mendesain produk kita harus membuat orang mudah mempelajari produk baru tersebut. Jadi informasi itu harus disampaikan secara profesional. Nah, tahap bergabung ini kerap diperkuat dengan pemberian sampel. Jadi pelancong yang keluar negeri itu sering merasa enggan untuk memesan makanan lokal. Jadi di Intercontinental Hotel di Jakarta, Indonesia itu mengambil langkah untuk memperkenalkan tamu asing pada makanan lokal dengan menjual porsi contoh makanan lokal pilihan dengan kereta dorong bercorak daerah pada tang hari di ruang koktail yang bersebelahan dengan lobi. Nah, inovasi ini yang membangkitkan gairah sehingga memperkuat suasana dan memperkenalkan tamu pada makanan lokal yang dihidangkan di restoran hotel dan disajikan dengan lini produk yang mendatangkannya laba. Fase mengkonsumsi itu terjadi ketika jasa dikonsumsi. Nah, contohnya pada restoran, kejadiannya adalah ketika pelanggan sedang bersantap. Jadi pada hotel adalah ketika seseorang menjadi tamu. Jadi pendesain produk pariwisata tuh harus memahami bagaimana tamu itu akan berinteraksi dengan produk, karyawan, pelanggan, dan fasilitas fisik itu merupakan bagian dari produk. Jadi hotel bisnis itu menyediakan fasilitas aneka bantuan khusus yang ditujukan bagi pasar kelas atas, harus melatih karyawannya agar mampu memenuhi harapan pelancong kelas baru tersebut. Terakhir ada fase melepaskan. Jadi terjadi ketika produk itu sudah selesai digunakan oleh pelanggan yang selanjutnya untuk pergi. Sebagai contoh di sini ada sebuah hotel, tamu mungkin akan memerlukan pelayanan untuk mengangkati kopernya yang mungkin perlu menyelesaikan pembayaran dan butuh kendaraan ke bandara. Jadi pelancong internasional ini mungkin akan memerlukan cap pajak keberangkatan di bandara. Jadi pemikiran yang sesama akan ketiga tahap ini akan membantu manajemen memahami bagaimana pelanggan itu akan berinteraksi dengan sistem pemberian layanan dan menciptakan produk yang didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Sekarang kita masuk ke strategi branding. Jadi branding di sini adalah merek. Jadi merek itu adalah nama, istilah maupun tanda, simbol, desain ataupun kombinasi dari elemen-elemen yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seseorang penjual dan membedakannya dari barang atau jasa pesaingnya. Nah, di gambar itu atau di slide ini kalian bisa lihat beberapa elemen dari branding strategi. Jadi di sini ada ekuitas merek. Jadi ini adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan. Ini tuh dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan dan bertindak sehubungan dengan merek serta dalam harga, pangsa pasar dan profitabilitas yang diperintahkan merek untuk perusahaan. Nah, ada positioning merek. Jadi perusahaan itu dapat memposisikan merek di salah satu dari 3 tingkat. Nah, pada level bawah, mereka itu dapat memposisikan merek pada atribut produk. Nah, sebuah merek itu dapat diposisikan dengan baik dengan mengasosiasikan namanya dengan manfaat yang diinginkan. Ini mereka itu merek terkuat itu melampaui atribut atau posisi keuntungan. Jadi mereka diposisikan pada keyakinan dan nilai yang kuat. Jadi portfolio merek. Jadi portfolio merek adalah himpunan dari semua merek dan kategori merek tertentu atau segmen pasar. Jadi pasar itu seringkali membutuhkan banyak merek untuk mengejar berbagai segmen ini. Jadi yang terakhir ada mengelola merek. Jadi perusahaan itu harus mengelola merek mereka dengan hati-hati. Pertama, positioning merek itu harus terus dikomunikasikan kepada konsumen. Jadi perusahaan itu harus melakukan pembangunan merek internal untuk membantu karyawan memahami dan antusias tentang janji merek tersahir. Jadi terakhir itu perusahaan itu perlu mengaudit kekuatan dan kelemahan merek mereka secara berkala. Nah, selanjutnya itu di sini ada brand positioning. Jadi positioning. Jadi merek terkuat itu melampaui atribut dan posisi keuntungan. Di situ kan ada posisi atribut sama posisi keuntungan. Jadi mereka itu diposisikan pada keyakinan dan nilai yang kuat. Jadi bahkan merek yang tampaknya biasa saja seperti Amtrak contohnya itu bisa diposisikan dengan cara ini. Jadi iklan Amtrak itu baru-baru ini menunjukkan bahwa naik kereta Amtrak itu tidak hanya membawa Anda dari titik A ke titik B. Jadi saat Anda naik ke Amtrak, perjalanan dimulai dengan lebih banyak cara untuk bersantai dalam perjalanan Anda, termasuk banyak ruang untuk kaki, pemandangan spektakuler, tempat makan yang pengalaman, keadaan pikiran. Selanjutnya itu ada pengembangan produk baru. Jadi pengembangan produk baru itu di sini menurut gambar itu ada
proses pengembangan produk baru. Jadi di sini ada generasi ide. Jadi ide itu diperoleh dari sumber internal, pelanggan, pesaing, distributor, dan pemasok. Kedua itu ada penyaringan ide. Jadi tujuan penyaringan adalah untuk menemukan ide-ide bagus dan membuang ide-ide buruk sesegera mungkin. Yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep. Jadi ide yang bertahan sekarang itu harus dikembangkan menjadi konsep produk. Jadi konsep-konsep ini itu diuji dengan pelanggan sasaran. Yang selanjutnya itu ada pengembangan strategi pemasaran. Jadi di sini ada 3 pernyataan strategi pemasaran. Bagian pertama itu menjelaskan tentang target pasar, pemosisian produk yang direncanakan, dan penjualan pangsa pasar dan sasaran laba selama 2 tahun pertama. Jadi bagian kedua itu menjelaskan harga produk yang direncanakan, distribusinya, dan anggaran pemasaran untuk tahun pertamanya. Sedangkan bagian ketiga itu menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan, keuntungan, dan juga strategi bauran pasar dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu ada analisis bisnis. Jadi di sini yaitu melibatkan tinjauan penjualan, biaya, dan proyeksi laba untuk menentukan apakah mereka memenuhi tujuan perusahaan atau tidak. Terus yang selanjutnya itu ada pengembangan produk, yaitu mengembangkan produk, mengubah konsep menjadi prototipe produk. Jadi pengujian pasar. Jadi pengujian pasar adalah tahap di mana produk dan program pemasaran itu diperkenalkan ke dalam pengaturan pasar yang lebih realistis. Terakhir baru ada komersialisasi atau produk itu dibawa ke pasar atau dikomersialkan. Selanjutnya di sini ada ide generasi. Jadi pengembangan produk itu dimulai dengan pembuatan ide. Jadi kalau dilihat berdasarkan ini itu ada ide generasi itu ada eksternal lingkungan eksternal, internal source, lingkungan eksternal source, dan vendor crowdsourcing. Jadi di sini ada pertama itu adalah pembuatan ide. Jadi pencarian sistematis untuk ide produk baru. Sebuah perusahaan itu biasanya menghasilkan ratusan ide, bahkan ribuan untuk menemukan beberapa yang bagus. Jadi sumber utama ide produk baru itu mencakup sumber internal dan sumber eksternal seperti pelanggan, pesaing, serta distributor dan pemasok. Jadi di sini ada kesadaran lingkungan eksternal. Jadi semua anggota industri perhotelan itu sangat bergantung pada lingkungan eksternalnya. Nah, resesi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, teroris, populasi yang menua, dan faktor eksternal lainnya. Semuanya itu secara langsung mempengaruhi industri saat ini. Jadi ide untuk produk baru itu harus datang dari keakraban dengan semuanya secara langsung. Jadi keakraban dengan apa yang terjadi di dunia luar. Contohnya di sini seperti keamanan hotel. Nah, itu yang menjadi terpenting terutama bagi wanita yang lajang dan segmen lainnya. Jadi sebuah penelitian itu dibuat. Terus sumber internal. Dengan menggunakan sumber internal, perusahaan itu dapat menemukan ide-ide baru melalui R dan D. Terus yang ketiga itu adalah sumber ide eksternal. Jadi perusahaan juga dapat memperoleh ide baru yang bagus dari berbagai sumber eksternal. Misalnya di sini adalah distribusi dan pemasok itu dapat menyumbangkan ide. Terus yang selanjutnya ada crowdsourcing. Jadi secara lebih luas banyak perusahaan sekarang itu mengembangkan program ide baru, produk baru dari crowdsourcing atau open inovasi. Jadi di sini ada seperti jadi menurut Jeff Howe itu dikreditkan dengan mengembangkan istilah tersebut. Jadi dia mendefinisikan crowdsourcing sebagai penerapan prinsip open source ke bidang di luar perangkat lunak. Jadi crowdsourcing itu membuka pintu inovasi lebar-lebar. Jadi mengundang komunitas yang luas dari orang-orang, baik itu pelanggan, karyawan, ilmuwan maupun penelitian independen dan bahkan masyarakat luas ke dalam yang baru. Jadi proses inovasi produk. Jadi di sini adalah semuanya memberikan masukan untuk membuat produk baru. Jadi idenya adalah kata seorang analisis adalah bahwa dalam hal membantu meningkatkan produk layanan, situs web maupun upaya pemasaran itu menggunakan 2 kepala ataupun 2.000 ataupun 20.000 kepala lebih baik daripada cuma 1 kepala. Sekarang kita masuk ke komersialisasi. Jadi pengujian pasar itu memberikan informasi yang dibutuhkan kepada manajemen untuk mengambil keputusan akhir apakah produk baru itu layak diluncurkan. Jadi dalam peluncuran produk baru itu perusahaan itu harus membuat 4 keputusan, yaitu kapan, di mana, untuk siapa, dan bagaimana. Nah, di sini kapan. Keputusan pertama adalah apakah waktunya tepat untuk memperkenalkan produk baru. Yang kedua itu ada di mana. Jadi perusahaan itu harus memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru ke pasar di satu lokasi, satu regional, beberapa regional, nasional ataupun internasional. Terus yang ketiga itu adalah untuk siapa.
untuk siapa. Jadi pada pasar yang muncul, perusahaan itu harus mengarahkan distribusi dan promosi pada kelompok calon yang terbaiknya. Jadi pada tahap awal pengujian pasar itu manajemen itu harus menetapkan profil calonnya. Manajemen itu harus menyesuaikan identifikasi pasarnya, mencari pengadopsi awal, pemakai berat, dan juga pelopor opininya. Jadi yang terakhir itu adalah bagaimana perusahaan itu harus mengembangkan rencana tindakan dalam memperkenalkan produk baru ke pasar yang terpilih dan mengeluarkan anggaran pemasaran untuk bauran pemasarannya. Nah, sekarang kita masuk ke siklus hidup produk. Jadi menurut yang kalian lihat itu, jadi setelah peluncuran produk baru itu manajemen harus menginginkan produknya itu panjang umur dan menguntungkan. Meskipun tidak mungkin produk laku selamanya, manajer itu ingin meraih keuntungan yang cukup sebagai kompensasi dari usaha dan risiko yang sudah dikeluarkan. Nah, untuk memaksimalkan laba, biasanya strategi pemasaran produk itu dirumuskan ulang beberapa kali. Jadi di sini ada produk life cycle. Jadi produk di mana produk life cycle seperti pada gambar itu ya. Siklus hidup produk itu ditandai dengan 5 T yang berbeda. Jadi satu ada pengembangan produk, dimulai ketika perusahaan itu menemukan dan mengembangkan gagasan produk baru. Jadi selama pengembangan produk, penjualan nol dan biaya investasi perusahaan juga menumpuk. Kedua itu ada perkenalan, adalah periode pertumbuhan penjualan yang lambat ketika produk diperkenalkan ke pasar. Jadi laba itu belum diperoleh dalam tahap itu karena besarnya pengeluaran untuk memperkenalkan produk. Pertumbuhan merupakan periode penerimaan pasar dan peningkatan laba yang pesat. Kedewasaan adalah periode pertumbuhan penjualan melambat. Di dalam hal ini mengalami perlambatan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli yang potensial. Nah, level laba itu cenderung tetap atau turun karena pengeluaran pemasaran itu bertambah, di mana untuk mempertahankan produk dalam menghadapi pesaingnya. Dan terakhir ada penurunan, adalah periode ketika penjualan menurun dengan cepat dan laba turun juga. Jadi tidak semua produk mengikuti siklus hidup produk berbentuk S ini ya. Beberapa produk itu diperkenalkan lalu mati dengan cepat. Sebagai contohnya yaitu kelab malam yang trendy, yaitu dia mengikuti tren, sering mempunyai siklus hidup yang pendek dengan bentuk kurva yang lebih terjal. Nah, seperti itu. Konsep PLC ini itu dapat diterapkan kepada kelas produk restoran siap saji, bentuk produk seperti hamburger siap saji ataupun merek Wendy's. Jadi PLC ini berlaku berbeda-beda tergantung pada kasusnya. Nah, sekarang kita masuk ke penghapusan produk. Jadi seperti yang sudah kita amati, siklus hidup produk itu menggambarkan bagaimana kebanyakan produk itu menjadi ketinggalan zaman, kehilangan daya tariknya di pasar dan harus diganti. Nah, salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh siklus hidup produk adalah penggantian produk sebelum waktunya. Jadi produk itu memerlukan waktu, usaha, dan uang untuk perkenalan. Jadi analisis penghapusan adalah tinjauan sistematis dari penjualan yang diproyeksikan produk dan perkiraan biaya yang terkait dengan penjualan tersebut. Jadi jika suatu produk itu tidak lagi tampak menguntungkan, analisis itu mencari cara yang mungkin untuk membuat kuantifikasi dan mengembalikan ke labanya atau keuntungannya semula. Jika analisis menunjukkan bahwa produk tersebut harus dihapus, maka ada 3 pilihan, yaitu ada penghentian penggunaan, habis, atau segera dibatalkan. Jadi penghapusan bertahap adalah metode yang itu memungkinkan produk untuk dihapus secara tertib. Misalnya, item menu akan diganti pada revisi menu berikutnya. Run out itu akan digunakan saat penjualan suatu barang rendah dan biayanya melebihi pendapatan. Nah, seperti kasus restoran yang menyajikan koktail daging kepiting dengan penjualan hanya 1 atau 2 item per minggu. Nah, jika restoran itu memutuskan untuk menghapus produk tersebut, ia dapat memilih untuk menghabiskan stok daging kepiting yang ada daripada memesan ulang. Opsi terakhir adalah penurunan langsung. Jadi pilihan ini biasanya dipilih ketika produk itu dapat menyebabkan kerusakan atau keluhan. Yang terbaik adalah membuang barang tersebut daripada terus menciptakan pelanggan yang tidak senang dan banyak mendapat keluhan. Jadi persoalan penghapusan produk ini sangat kompleks kalau menyangkut properti dari rantai hotel. Biasanya manajemen cukup menyadari properti tersebut yang harus dihapuskan dari afiliasi jaringan tertentu karena adanya kerusakan properti atau lingkungan tempat properti itu berada. Nah, pada umumnya tidak mungkin atau tidak praktis untuk cepat-cepat menutup hotel atau menghapuskan dari afiliasi rantai. Sampai di sini materi kita hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.